Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Muhammad Saputra dengan NIM 2401030021. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang model dan strategi komunikasi pembangunan. Teman-teman tahu nggak sih apa itu komunikasi pembangunan? Komunikasi pembangunan adalah upaya memajukan masyarakat dan negara. Ini melibatkan komunikasi atau penyampaian pesan terencana, pembangunan atau peningkatan kesejahteraan, model atau kerangka kerja komunikasi, dan strategi atau terencana implementasi. Memahami model dan strategi ini penting untuk mencapai pembangunan, kesejahteraan, dan inklusi masyarakat. Kali ini kita mempunyai 5 poin penting dalam pembahasan. Poin pertama yaitu pengertian komunikasi pembangunan. Komunikasi pembangunan adalah proses penyampaian pesan atau komunikasi antara pemerintah dan masyarakat untuk mengubah agar mendukung keberhasilan pembangunan. Menurut teori Kurbral tahun 1973, komunikasi untuk melaksanakan rencana pembangunan suatu negara. Menurut Rogers tahun 1985, proses perubahan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyebaran inovasi. Menurut Effendi tahun 1993, upaya penyebar luasan pesan yang bersifat informatif, persuasif, dan instruktif agar tujuan pembangunan tercapai. Menurut Udi Rusti pada tahun 2014, kegiatan komunikasi yang mendukung proses pembangunan melalui model partisipasif dan pemberdayaan. Masuk poin kedua yaitu peran komunikasi pembangunan. Peran komunikasi pembangunan yang pertama, penyebaran informasi dan inovasi pembangunan. Yang kedua, mengubah sikap dan perilaku masyarakat. Yang ketiga, menjembatani pemerintah dan masyarakat. Yang keempat, mendorong partisipatif dan pemberdayaan masyarakat. Yang kelima, menjaga nilai sosial budaya dalam pembangunan. Poin yang ketiga, tujuan model dan strategi komunikasi pembangunan. Nah, tujuan ini yang pertama, memudahkan proses komunikasi pembangunan agar pesan tersampaikan dengan baik. Nah, yang kedua, memastikan pesan pembangunan sesuai dengan kultur setempat dan kebutuhan spesifik masyarakat, sasaran, hingga meminimalisir kesalahpahaman dan penolakan. Yang ketiga, yaitu memobilitas dukungan dan sumber daya untuk menata kembali masyarakat dan mewujudkan tujuan pembangunan. Nah, selanjutnya kita memasuki poin yang keempat, yaitu peran dan fungsi komunikasi pembangunan. Menurut Hedibro pada tahun 1979 mengidentifikasi 3 aspek fungsi komunikasi pembangunan. Yang pertama, pendekatan yang berfokus pada pembangunan suatu bangsa. Politik dan fungsi-fungsi media massa dalam pengertian ini yang umum merupakan objek studi. Yang kedua, memahami peran media massa dalam pembangunan nasional namun jauh lebih spesifik. Pendekatan ini, media dilihat sebagai pendidik atau guru dan idenya adalah bagaimana media massa dapat dimanfaatkan untuk mengajarkan kepada masyarakat macam-macam ketentraman perilaku mereka. Yang ketiga, berorientasi pada perubahan yang terjadi pada suatu komunitas lokal atau desa. Konsentrasinya adalah pada perkenalan ide-ide baru, produk dan cara-cara baru, dan penyebaran di suatu tempat. Poin yang kelima yaitu model komunikasi pembangunan. Nah, di model komunikasi pembangunan ini ada 3, yaitu yang pertama model linear atau linear model, yang kedua model partisipatif atau participatory model, yang ketiga model konvergensi atau convergence model. Poin yang terakhir yaitu poin yang keenam, yaitu strategi komunikasi pembangunan. Menurut Aid
pada tahun 1985 ada 4 strategi pembangunan, yaitu yang pertama, strategi berdasarkan media, yang kedua, strategi desain instruksional, yang ketiga, strategi partisipasi, yang keempat, strategi pemasaran. Kesimpulan dari penjelasan kali ini yaitu komunikasi pembangunan adalah proses penyampaian informasi pembangunan untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku masyarakat demi tercapainya kesejahteraan. Materi ini menegaskan bahwa komunikasi tidak hanya berfungsi menyebarkan informasi, tapi juga menjembatani pemerintah dan masyarakat, memobilitasi partisipasi, serta menjaga nilai-nilai budaya dalam proses pembangunan. Berbagai model dan strategi seperti model linear, partisipatif, konvergensi, dan berbasis media, desain instruksional, pesan pembangunan lebih tepat sasaran. Pemilihan model dan strategi yang sesuai konteks menjadi kunci agar pembangunan berjalan efektif, inklusif, dan diterima oleh masyarakat.